wabarakatuh. Saya Afina Salsabila dengan NIM 22612114 izin menjawab pertanyaan soal UTS, akhlak, dan tasawuf. Jadi untuk soal yang pertama yaitu bagaimana cara membuktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran dan Hadis adalah benar sehingga dijadikan standarisasi akhlak. Jadi untuk membuktikan kebenaran Al-Quran dan Hadis secara ilmiah melibatkan beberapa metodologi yang unik. Karena teks-teks dari Hadis dan Al-Quran ini itu ditransmisikan melalui tradisi oral yang panjang. Beberapa argumen ilmiah yang sering dikemukakan adalah keberagaman manuskrip. Meskipun banyak manuskrip Al-Quran yang hilang, masih ada keberagaman manuskrip yang signifikan yang dapat diverifikasi untuk memastikan integritas tekstual. Kemudian yang kedua itu teks Arab modern. Komparasi antara manuskrip-manuskrip awal dengan edisi modern menunjukkan sedikit perubahan yang tidak substansial. Untuk hadis sendiri itu verifikasi hadis melalui analisis sanad, yaitu rantai periwayatan dengan matan, yaitu teks hadis itu sendiri, untuk memastikan autentitas dan kesahihan. Kemudian fenomena qiraat, variasi qiraat atau metode membaca Al-Quran yang sah menunjukkan bahwa variasi tekstual tidak merugikan esens spiritual kitab sucinya. Namun pembuktian keabsahan Al-Quran dan hadis tidak sepenuhnya berbasis logika rasional modern karena mereka merupakan wahyu divinis yang tidak dapat dibuktikan secara empiris dalam arti klasik. Oleh karena itu, keyakinan umat Islam terletak pada iman dan rasa hormat terhadap wahyu Allah. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah jelaskan 4 aliran tentang faktor pembentukan akhlak dan bagaimana pandangan Islam terhadap 4 aliran tersebut. Jadi untuk aliran yang pertama itu ada aliran nativisme. Aliran nativisme ini berpendapat bahwa faktor yang paling berpengaruh untuk pembentukan akhlak itu adalah pembawaan dari dalam seperti kecenderungan, bakat, dan akal. Pandangan Islam sendiri mengenai hal tersebut adalah Islam tidak sepenuhnya menerima pandangan ini karena percaya bahwa akhlak dapat dibentuk melalui proses pendidikan dan pengajaran. Namun Islam juga mengakui potensi batin yang ada dalam diri manusia. Terus kemudian aliran yang kedua adalah aliran empirisme, yaitu aliran ini berpendapat bahwa faktor yang paling berpengaruh adalah lingkungan sosial atau faktor eksternal. Jadi termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Pandangan Islam mengenai aliran ini adalah Islam menerima pandangan ini dengan kuat karena menekankan pentingnya pendidikan dan pengajaran dalam membentuk karakter seseorang. Jadi umat Islam itu percaya bahwa lingkungan yang baik dapat menunjang kemampuan dasar individu itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada aliran konvergensi. Pendapat tentang aliran ini adalah pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Jadi ini itu kombinasi antara empirisme dan nativisme. Jadi pandangan Islam sendiri itu adalah sangat mendukung aliran ini karena menekankan pentingnya interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal dalam pembentukan akhlak. Jadi proses pendidikan dan pengajaran yang efektif harus melibatkan baik faktor internal maupun eksternal untuk mencapai akhlak manusia seseorang. Untuk aliran yang keempat adalah aliran naturalisme. Aliran naturalisme itu sendiri berpendapat bahwa akhlak manusia itu dipengaruhi dari dalam diri manusia itu sendiri. Jadi ketika seseorang lahir itu mereka sudah mempunyai akhlak yang baik, sejatinya menjadi manusia yang baik seperti itu. Jadi untuk pertanyaan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lain termasuk ibadahnya makhluk. Mengapa kita harus berakhlak terhadapnya? Jadi dan sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala itu memiliki beberapa implikasi moral dan spiritual yang fundamental dalam Islam. Yang pertama yaitu taat. Taat atau menyegerakan perintah Allah. Jadi melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Seperti contoh sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, seperti itu. Kemudian khusyuk atau hati yang berserah. Jadi merasa rendah hati dan
patuh saat melaksanakan ibadah, seperti contoh ketika sholat, berdoa dengan hati yang tulus dan sabar, seperti itu. Kemudian yaitu zikir atau ingatlah kepada Allah. Jadi terus-menerus mengingat Allah dalam kegiatan sehari-hari. Seperti contoh mengucapkan kalimat subhanallah, terus astagfirullah, kemudian masya Allah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu sabar. Jadi menjalani ujian dan musibah dengan sabar dan pasrah. Seperti contoh menjawab ujian dengan sabar meski sulit, atau menanggapi musibah dengan rasa sabar dan ikhlas, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada ridho atau senang hati. Senang dan gembira dengan firman Allah dan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Seperti contoh merasa bahagia atas membaca ayat-ayat Al-Quran atau mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada Allah. Selanjutnya yaitu ada bertakwa. Jadi terdiri dari tengah-tengah tantangan dan menghadapi keburukan dan tekad yang kuat. Kita itu harus selalu bertakwa. Seperti contoh bertindak dengan bijak dan berani dalam situasi sulit, seperti menghindari perilaku koruptif atau berperilaku adil dalam bisnis, seperti itu. Jadi yang selanjutnya yaitu qanaah atau puas hatinya, puas dengan apa yang telah diberikan Allah SWT dan tidak merasa kurang atau ingin lebih daripada yang telah diberikan Allah. Seperti contoh kita selalu merasa cukup dengan apa yang kita miliki dan tidak merasa iri dengan milik orang lain. Oleh karena itu, berakhlak terhadap Allah SWT berarti kita menghayati nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah, serta menjalankan perintah-perintahnya dengan taat dan khusyuk. Untuk pertanyaan keempat sendiri itu adalah mengapa Rasulullah SAW diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, bukan ilmu. Sebagaimana hadis yang telah tertera, bukankah ilmu sangat penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam? Jadi diutusnya Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak bukan berarti mengabaikan pentingnya ilmu. Di balik penyempurnaan akhlak terdapat landasan filosofi yang luas yang melibatkan ilmu dan praktek etis. Jadi penyempurnaan akhlak itu bukan saja tentang menghilangkan kejahatan, tapi juga tentang mengembangkan kebaikan dan moralitas. Jadi Rasulullah SAW itu diutus untuk mencontohkan model akhlak yang ideal bagi umat manusia, yaitu akhlak yang mulia atau akhlak terpuji, seperti itu. Jadi ilmu dalam konteks akhlak itu adalah ilmu dalam Islam tidak terpisahkan dari akhlak. Ilmu yang diperoleh harus digunakan untuk memahami dan melaksanakan perintah Allah serta meninggalkan larangannya. Misalnya ilmu fikih. Ilmu fikih itu kan digunakan untuk memahami aturan-aturan yang harus diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW tidak hanya menyampaikan pesan tentang akhlak, melainkan juga menunjukkan contoh nyata bagaimana beliau sendiri melaksanakan akhlak mulia. Jadi beliau itu menunjukkan betapa pentingnya mengembangkan karakter baik melalui perilaku yang sesuai dengan sunnahnya. Oleh karena itu, ilmu sangat penting dalam konteks Islam karena ia digunakan untuk memahami dan melaksanakan aturan Allah serta meningkatkan derajat spiritual individu secara keseluruhan, seperti itu. Jadi kenapa akhlak terlebih dahulu baru ilmu? Karena akhlak itu sangat penting, ilmu juga penting, tetapi kita juga harus berakhlak untuk menuntut ilmu yang baik dan benar, seperti itu. Jadi untuk pertanyaan kelima, yaitu salah satu bentuk berakhlak kepada Rasulullah SAW adalah bersolawat kepada beliau. Apa sih manfaatnya solawat bagi beliau sementara beliau adalah manusia yang maksum dan sempurna? Jadi solawat kepada Rasulullah SAW termasuk salah satu bentuk penghargaan dan hormat terhadap beliau. Meskipun beliau adalah makhluk yang mulia dan sempurna, solawat kepada beliau itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu memuliakan beliau. Jadi sholawat kepada Rasulullah SAW itu bertujuan untuk memuliakan dirinya dan meningkatkan martabat beliau, seperti itu. Al-Quran menyebutkan bahwa orang-orang yang salaf sebelumnya solih berakal baik akan menjadi contoh bagi generasi selanjutnya. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 100
5. Meminta ridho Allah Subhanahu wa taala. Sholawat kepada Rasulullah SAW juga berfungsi sebagai permohonan ridho Allah Subhanahu wa taala atas beliau. Jadi umat Islam itu percaya bahwa sholawat kepada Nabi Muhammad SAW akan membuatnya bahagia dan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mencontoh akhlak beliau. Jadi melakukan sholawat kepada Rasulullah SAW berarti kita mencontoh perilaku beliau sendiri yang sangat takwa dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh saat melakukan sholat sunnah, kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar dan Subhanallah Rabbiyal Azim, yang merupakan salah satu cara untuk meniru gaya belajar dan berdoa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sholawat kepada Rasulullah SAW bukan sekedar ritual formal, tapi juga merupakan ekspresi syukur dan hormat terhadap model akhlak ideal yang diajarkan beliau kepada umat manusia. Seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.